leave the bag. Ya. I'm confirming that the wire transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi di channel Movie Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Maverick Manhunt Brazil 2016. Bagaimana selanjutnya? Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Atau bagi yang baru ketemu sama channel kita, jangan lupa untuk di subscribe ya. Oh ya, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah 10 komentar termupi akan kami tampilkan di kotak pos 10 movie film di penghujung film ini. Let's go, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang tentara bayaran misterius dari Los Angeles yang bernama Jack Maverick, yang baru saja tiba di sebuah kota kecil yaitu Passo Fundo di selatan Brazil untuk menyelidiki serangkaian kasus bunuh diri yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Sampainya di kota tersebut, Jack segera melakukan check-in di salah satu hotel. Seorang resepsionis bertanya pada Jack berapa lama ia akan menginap dan apakah ia membutuhkan tempat parkir khusus. Jack pun menjawab jika mungkin nanti ia akan membutuhkannya. Setelah itu, Jack pun langsung menuju kamar yang ia telah pesan tadi. Selesai mandi, Jack terlihat seperti mencari-cari sesuatu di bawah kasur. Lalu tiba-tiba saja Jack merobek kasurnya menggunakan sebuah pisau. Beberapa jam kemudian, saat Jack sedang merokok di rooftop hotel, ia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Miranda. Wanita itu bertanya pada Jack apakah ia memiliki korek api. Dan Miranda juga bertanya apa yang sedang Jack lakukan di kota kecil ini. Lalu Jack pun menjawab jika dirinya sedang melakukan pekerjaan dari kantornya. Jack mengaku pada Miranda bahwa dia adalah seorang fotografer olahraga. Jack pun balik bertanya pada Miranda, apa yang dilakukan Miranda di sini? Miranda berkata jika ia hanya beristirahat saja. Saat Jack merasa tak ada yang perlu mereka bicarakan lagi, akhirnya ia berpamitan untuk pergi. Lalu Miranda berkata jika ia akan menemui Jack saat Jack berada di sirkuit nanti. Keesokan harinya, saat Jack sedang berolahraga di dalam kamarnya, seorang petugas hotel mengetuk kamarnya untuk mengantarkan sarapan. Namun, Jack enggan membuka pintu kamarnya dan berkata jika ia akan mengambilnya di luar. Setelah petugas hotel tersebut pergi, Jack segera membuka pintu dan membawa sarapan tersebut masuk ke dalam kamarnya. Bukan segera menyantap sarapannya, Jack malah membalik nampan kosong yang ternyata ada sebuah amplop besar berisi data diri seseorang. Lalu, Jack langsung menyimpan amplop itu ke dalam kasur yang telah ia sobek kemarin. Jack mendatangi sebuah tempat bernama Faculdade de Direito menggunakan mobil miliknya. Di sana, ia melihat dua orang wanita yang mengkonsumsi obat-obatan hingga tergeletak di lantai. Beberapa saat kemudian, ia sedang menyelidiki kasus bunuh diri yang terjadi pada seorang wanita bernama Stella Baez berusia 23 tahun. Wanita tersebut tidak diketahui keluarganya dan juga tidak mempunyai identitas lainnya, sehingga membuat Jack merasa aneh. Selain narkotika dan alkohol yang ditemukan di dalam darahnya, Stella juga meminum sebuah pil dari resep ilegal. Kasus kedua yang ia tangani adalah seorang wanita bernama Marina de Oliveira yang baru berusia 17 tahun. Ia meninggal karena bunuh diri. Dalam laporan forensik menyatakan terdapat trauma di kepala dan di dada multiple. Marina berjalan tepat di depan kereta api, tapi sebelumnya Marina meminum pil yang sama yang dimakan oleh Stella sebanyak 15 butir atau lebih. Kasus ketiga adalah seorang pria bernama Marcelo Souza berusia 35 tahun. Ia berprofesi sebagai polisi dan telah bertugas selama 10 tahun. Marcelo memiliki istri dan dua anak laki-laki berusia 5 dan 3 tahun. Laporan forensik menunjukkan ada trauma di kepalanya. Ia ditemukan mengambang di danau dengan kepala yang pecah. Kasus keempat yang Jack tangani adalah Belinda Ferreira. Otopsi memutuskan bahwa dia bunuh diri dan terdapat 2 tembakan di kepalanya. Selanjutnya,
Kasus kelima yaitu seorang wanita bernama Diana Stahl berusia 25 tahun. Dia adalah seorang penjelajah dunia. Selama semua perjalanan yang pernah dia lakukan, dia menemukan banyak hal-hal yang menakutkan. Ahli forensik menemukan pil yang sama di dalam perut Diana. Wajahnya penuh dengan memar dan 2 giginya hilang. Laporan resmi menyatakan jika Diana tengah mabuk lalu tersandung batu sehingga terkena di wajahnya. Secara tak resmi, ahli forensik juga menduga telah terjadi kekerasan seksual pada wanita yang bernama Diana ini. Pada malam harinya, Jack mengunjungi sebuah bar. Sesampainya di sana, Jack langsung memesan bir. Tak lama, seorang wanita bernama Olivia menghampirinya dan mengajaknya berkenalan. Olivia menebak jika Jack bukanlah berasal dari kota Pasopundo. Olivia juga bertanya apa yang Jack lakukan di sini. Jack pun menjawab jika dia adalah seorang fotografer olahraga. Setelah beberapa menit mereka berbincang, Olivia tiba-tiba menuliskan sesuatu di kertas kosong lalu memberikannya pada Jack. Olivia berkata jika dirinya merasa ia dan Jack akan menjadi teman yang baik. Olivia segera menaiki panggung kecil. Ia menjadi drummer dari penyanyi bernama Natasha. Saat Natasha sedang menyanyikan lagu, tiba-tiba seorang pria memintanya untuk mendekat. Setelah selesai membawa satu lagu, Natasha segera menghampiri pria itu lalu mereka berdua menaiki lantai atas. Jack yang sejak awal menaruh curiga pada pria itu pun segera menyusul kepergian mereka berdua. Sampainya di atas, Jack melihat Natasha sedang menangis karena pria itu. Pria tersebut bernama Zonta. Zonta berkata jika ia memiliki kepentingan bisnis bersama Natasha. Dia pun meminta Jack untuk segera meninggalkan mereka berdua. Jack berkata jika ia akan pergi, namun sebelum itu Jack harus membereskan dulu barang-barang miliknya. Jack juga mengatakan jika Zonta dapat memukul Natasha setelah ia pergi dari sana. Mendengar perkataan Jack, Zonta menantang Jack agar Jack datang kembali ke bar. Ia menantang agar Jack dapat melawannya. Setelah itu, Zonta berusaha mengambil paksa tas milik Natasha. Jack yang melihatnya langsung saja menodongkan sebuah pistol ke arah Zonta dan memintanya agar mengembalikan tas milik Natasha. Jack juga mengambil pistol yang ada di balik baju Zonta dan segera meminta Zonta pergi dari sana. Saat Zonta berbalik untuk pergi, tiba-tiba saja Jack memukulnya hingga jatuh pingsan. Jack berkata pada Natasha jika Natasha tak perlu khawatir karena ia tak akan menyakiti Natasha. Lalu Jack pun menjelaskan jika sebenarnya alasan ia datang ke bar adalah atas rekomendasi dari seseorang resepsionis sebuah hotel yang mengatakan jika Natasha memiliki obat yang lebih kuat dari obat yang ia bawa. Melihat itu, Natasha menjawab jika ia akan memberikannya namun tak di dalam bar ini. Natasha akan memberikannya di halaman rel kereta api pada jam 12 malam nanti. Tepat jam 12 malam, Jack mendatangi halaman kereta api sesuai perjanjian. Namun sesampainya di sana, ia tak menemukan keberadaan Natasha. Saat Jack sedang mencari Natasha, tiba-tiba saja ada kereta api sehingga dirinya hampir tertabrak. Beruntungnya, refleksnya sangat cepat sehingga dengan cepat ia menjatuhkan dirinya ke bebatuan. Baru saja ia berdiri, dari area belakang seseorang menusuknya hingga kepalanya berdarah. Setelah itu, Jack segera berlari mengejar orang itu. Ia malah menemukan Olivia yang sedang bersembunyi. Jack pun lalu bertanya kepada Olivia, untuk apa Olivia mengikutinya dan siapakah Olivia sebenarnya. Lalu Olivia menjawab jika dirinya adalah seorang jurnalis. Jack pun dengan segera membawa Olivia memasuki mobilnya sambil terus menodongkan pistolnya ke arah Olivia. Lalu Jack memastikan siapa nama asli Olivia. Lalu Olivia menjawab jika namanya adalah Olivia Masterson. Dia juga mengatakan jika sebenarnya ia sedang menyelidiki kasus bunuh diri yang terjadi pada 5 wanita dan 1 polisi. Jack menaruh curiga pada Olivia karena di tangan Olivia terdapat sebuah tanda yang dimiliki oleh salah satu korban bunuh diri. Sehingga ia terus mendesak Olivia untuk mengaku.
Kalau tidak, Jack akan menembak kepala Olivia. Dengan terpaksa, Olivia mengakui jika salah satu korban bunuh diri itu adalah saudara perempuannya. Olivia sedang menyelidiki kematiannya karena Olivia berpikir jika saudaranya mati karena dibunuh oleh seseorang. Dan itu ada hubungannya dengan seseorang bernama Kartel Saldano. Lalu Jack bertanya untuk apa Olivia mengikuti dirinya. Olivia pun menjawab jika Natasha lah yang memberikan obat pada saudaranya. Olivia juga mengatakan jika semua orang yang berurusan dengan Natasha akan mati. Perjalanan saat Jack akan mengantarkan Olivia pulang, tiba-tiba saja sebuah bis mengejar mobil dan berniat menabrak mereka. Seseorang di dalam bis juga menembak ban mobil Jack, sehingga mau tak mau Jack menghentikan mobilnya. Sampainya di rumah Olivia, Jack membantu Olivia mengobati lukanya. Setelah itu ia langsung pergi. Sampainya di depan kamar hotel miliknya, ia dibuat terkejut karena pintunya dalam keadaan terbuka. Padahal ia sangat yakin saat akan pergi, Jack sudah mengunci pintunya dengan benar. Benar saja, saat ia memeriksa keadaan kamarnya, ia melihat seorang wanita yang sudah tewas di dalam kamar mandinya. Tak lama ia mendengar suara kaki yang mendekat ke arah kamarnya. Jack pun segera mengambil handuk kecil yang ia gunakan untuk mengikat tangan seseorang pria yang akan memasuki kamar mandinya. Ia juga dengan cepat menembak seseorang yang sedang menodongkan pistol ke arahnya. Setelah dua orang pria itu tak sadarkan diri, Jack langsung menyobek kembali kasur yang ia gunakan untuk menyimpan amplop berisi data penting. Setelah itu, Jack segera pergi menuju meja resepsionis. Sampainya di sana, Jack langsung menanyakan apa nama yang digunakan resepsionis itu untuk mendaftarkan dirinya ke salah satu kamar hotel itu. Lalu, pria tersebut berkata jika kamar milik Jack tidak ada nama. Namun Jack tak percaya pada pengakuan resepsionis itu, sehingga terus mendesaknya agar berkata jujur. Sampai akhirnya resepsionis itu berkata jika kamar Jack terdaftar atas nama Jack Maverick. Setelah mendengar itu, Jack segera pergi mendatangi rumah Olivia yang berada di dekat sebuah danau. Sesampainya di sana, Jack langsung masuk ke dalam rumah Olivia dan mengatakan jika hotel yang ia tempati telah diatur oleh seseorang. Seseorang telah menempatkan seorang wanita di dalam kamarnya. Lalu tiba-tiba saja seorang pria menghampiri mereka, sehingga Jack dengan cepat menodongkan pistolnya. Maverick, stop! You call this guy Maverick? I'm Lee. Olivia mengatakan jika pria itu bernama Lee, dan Lee akan membantu mereka berdua. Olivia juga bertanya mengapa wanita itu bisa berada di dalam kamar Jack. Jack menjawab jika ia tak tahu. Seseorang telah menaruh wanita di dalam kamar mandinya, atau mungkin wanita itu telah bunuh diri. Yang pasti seseorang telah membuatnya seolah-olah wanita itu bunuh diri. Di saat mereka bertiga tengah berdiskusi mengenai kasus bunuh diri atau pembunuhan, Lee menunjukkan sebuah info yang ia dapatkan di laptopnya. Perusahaan Alaric & Company adalah perusahaan farmasi yang mencoba mendapatkan persetujuan untuk mengeluarkan sebuah obat antidepresi dengan dosis ephedrine yang sangat tinggi. Namun hal itu tidak disetujui oleh FDA, karena obat itu membuat seseorang yang mengkonsumsinya menjadi sangat ketagihan. Jack menyimpulkan jika Alaric & Company adalah perusahaan ilegal yang tidak mendapatkan izin, sehingga mereka memilih jalur peredarannya melalui pasar gelap. Lee juga mengatakan jika Natasha memiliki keterkaitan dengan perusahaan itu. Beberapa saat kemudian, Olivia menanyakan kasus penyelidikan yang sedang dikerjakan oleh Jack. Lalu Jack menjawab jika saat ini ia sedang menyelidiki kasus Stella Bice. Mendengar perkataan itu, Lee langsung mengambil alih file yang ada di tangan Olivia. Lalu Lee berkata jika Stella adalah teman baik Natasha. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Dari sana Olivia menyimpulkan jika Alaric & Company milik anggota Kongres Amerika yang bernama William Allen. Olivia memperlihatkan sebuah foto keluarga. Di sana terdapat Mr. Allen
Nyonya Allen, dan juga putri cantik mereka Stella. Dan nama asli Stella adalah Stella Allen, bukan Stella Baez. Esokan harinya, Jack dan Olivia duduk di tepi danau. Olivia bercerita jika dia adalah adik dari Diana Stahl. Dia adalah reporter dari Washington. Saat mengetahui kematian saudaranya, Olivia menyakitkan atasannya jika ia harus pergi ke Paso Fundo untuk melakukan penyelidikan. Kota Paso Fundo pernah menjadi rumah bagi kartel narkoba Saldano. Beberapa saat kemudian, Lee berlari menghampiri mereka berdua dan berkata jika adik Natasha bernama Liz menelponnya. Liz mengatakan jika Natasha meninggalkan rumahnya tepat pada tengah malam dan sampai sekarang dia belum kembali ke rumah. Mendengar itu, Jack langsung berlari dan segera pergi ke halaman kereta api tempat di mana ia pernah janjian dengan Natasha. Tak lama, Olivia dan Lee menghampiri Jack. Mereka bertiga pun berusaha mencari keberadaan Natasha di sekitar sana. Sampai akhirnya mereka melihat sebuah tempat yang dijaga oleh beberapa orang. Jack segera turun dari mobil dan berkata jika sebaiknya Olivia diam saja di dalam mobil dan jangan keluar. Jack pun mengendap-endap berusaha mendekati tempat di mana Natasha disekap. Namun ia dikagetkan dengan Olivia yang tiba-tiba berada di belakangnya. Karena ia merasa jika saat ini bukan waktunya untuk marah pada Olivia. Jadi Jack membiarkan Olivia mengikuti dirinya. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara teriakan Natasha. Mereka berdua pun segera menghampiri suara itu. Di sana mereka melihat jika Natasha sedang digantung dan dijaga oleh 4 orang pria. Dan salah satunya adalah Zonta. Jack pun segera melukai salah satu pria itu dan segera menembak mereka berdua. Saat Jack berhasil mengejar Zonta, ia menawarkan pada Zonta untuk melepaskan pistol mereka berdua. Dan mereka pun langsung berkelahi menggunakan tangan kosong. Sedangkan di sisi lain, Lee berusaha membantu Natasha yang sedang mengalami muntah-muntah. Mereka membawa Natasha ke suatu tempat. Setibanya di Teatro Municipal atau Municipal Theater, Lee langsung memberi air minum pada Natasha. Olivia langsung meminta Natasha untuk mengatakan semuanya. Natasha yang merasa keadaannya mendesak pun akhirnya berkata jika Diana adalah temannya. Diana memiliki hubungan dengan perusahaan yang membuat pil biru. Diana juga membuat kesepakatan agar mereka menjualnya tanpa orang ketiga. Lalu Lee menjawab jika Natasha menyimpan semua uang hasil dari penjualan pil tersebut. Natasha juga telah berurusan dengan pil itu jauh sebelum berteman dengan Diana. Jack juga bertanya, apakah Natasha mencoba menjual pil itu tanpa persetujuan dari kartel Saldano? Natasha pun menjawab jika mereka ingin menguji coba pil baru itu tanpa sepengetahuan Saldano. Karena Saldano meminta potongan lebih besar untuk mendistribusikan produk barunya itu. Saldano tahu jika Alaric and Company tidak bisa menjual pil tersebut di pasar reguler. Sehingga hal itu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Jadi mereka berusaha untuk menghindari kartel dan menggunakan Natasha sebagai kelinci percobaan. Jack pun menyimpulkan jika Stella ada hubungannya dengan Natasha. Kemudian mereka menjejalinya dengan pil dan memaksa Stella gantung diri. Olivia pun bertanya mengapa Natasha masih hidup, sementara mereka membunuh Stella. Lalu Natasha menjawab jika ia membuat kesepakatan, mereka menginginkan adiknya sebagai balasan. Natasha mengatakan jika beberapa negara sangat menyukai wanita berambut pirang. Dengar hal itu, Olivia segera menampar Natasha. Ia tak menyangka jika Natasha akan menjual adiknya sendiri. Answer me. Answer me. Ia benar-benar tak habis pikir, padahal Liz baru berusia 11 tahun. Setelah itu, Jack pun mengajak Olivia untuk pergi ke rumahnya. Jack juga berkata jika urusannya telah selesai, ia akan mengambil barang-barangnya dan segera pergi. Jack dan Olivia harus segera keluar sebelum Saldano menemukan mereka di sana. Namun, Olivia menolaknya karena ia masih membutuhkan banyak informasi dari Natasha. Olivia juga meminta bantuan pada Jack, namun Jack dengan tegas menolaknya. You're used by a man that murdered his own daughter. Alan's just trying to cover his own. Saat Jack berbalik badan akan meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba saja Olivia berkata jika Jack dimanfaatkan oleh pria yang membunuh putrinya sendiri. Alena Torre berusaha menutupi dirinya sendiri dalam pertarungan dengan kartel narkoba.
Allen bahkan tak peduli dengan Stella. Lee menghampiri mereka berdua dan berkata, wali kota Paso Fundo mengurus seorang pria bernama Felix Raymond. Lee mengatakan pada Olivia jika Felix menyukai Diana. Dia melihat Diana di bar dan mencoba mendekatinya tapi dia gagal. Belum selesai Lee berbicara, tiba-tiba saja Natasha menembak dirinya sendiri hingga tewas di tempat. Mereka bertiga pun segera menghampiri Natasha. Jack segera mengambil handphone milik Natasha dan memberikannya pada Olivia untuk mengirimkan pesan pada Felix Raymond. Jack juga meminta Lee untuk membawa Liz karena posisi Liz sedang tidak aman. Beberapa saat kemudian, Jack menghampiri truk yang terparkir di suatu tempat. Jack segera menembak seseorang yang ada di dalam truk itu. Room service, Jackie. Sementara di sisi lain, Olivia mendatangi Katedral Nossa Senhora Aparecida dan diikuti oleh seorang wanita. Sesampainya di dalam, Olivia berbicara dengan Jack tentang seorang wanita yang mengikutinya. Wanita itu adalah orang yang meninggal di kamar mandi di dalam hotel Jack waktu itu. Sementara saat itu, wanita tersebut hanya berpura-pura mati. Di tempat lain, seorang pria bernama Felix Raymond sedang menodongkan pistolnya ke arah Jack. Lalu Jack berkata jika dirinya akan memastikan William Allen menerima pesan dari Saldano. Namun, Felix malah memerintahkan seorang pria untuk memeriksa badan Jack dan mengambil pistol milik Jack. Felix berkata jika membunuh seseorang adalah sebuah dosa. Jadi, lebih baik Jack bunuh diri saja. Setelahnya, Felix terus mengarahkan pistolnya ke arah Jack hingga Jack menaiki tangga. Lalu Jack bertanya apakah Felix tak ingin obat itu masuk ke dalam perutnya. Saat Felix akan memberikan obat itu, tiba-tiba saja Jack dengan cepat merebut pistol di tangannya. Tak lama, kemudian Jack menembakkan pistol itu tepat di dada Felix Raymond. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria sedang menyeret Olivia, sehingga membuat Olivia kesakitan. Tak sengaja, Olivia menyenggol pistol itu hingga membuatnya terjatuh ke lantai. Beruntungnya, Liz segera mengambil pistol itu. Lalu, Liz pun langsung saja menembak pria tersebut, hingga tewas tergeletak di lantai. Melihat ada Jack yang berlari memasuki ruangan itu, Liz berusaha untuk kabur. Namun, Jack menghampirinya dan berkata, jangan takut. Liz bertanya pada Olivia dan Jack di mana kakaknya berada. Namun mereka berdua tidak ada yang sanggup memberitahukan jika Natasha telah tiada. Beberapa saat kemudian terdengar suara sirene polisi sehingga Jack memerintahkan mereka untuk segera kabur. Mereka bertiga pun segera berlari keluar menuju pintu belakang dan segera menaiki mobil Jack. Beberapa waktu kemudian Jack mendatangi sebuah tempat. Di sana ada Olivia bersama Liz. Olivia berkata jika keluarga Lee datang untuk mengambil jenazah Lee. Mayat Lee ditemukan tepat di sebelah mayat Natasha. Olivia berkata jika ia akan kembali ke Washington dan membawa Liz pergi bersamanya. Karena Natasha adalah satu-satunya keluarga Liz. Lalu Jack menghampiri Liz dan mengatakan jika Liz harus berjanji untuk terus menjaga Olivia untuknya. Setelah selesai berbicara dengan Liz, Jack berjalan ke arah Olivia. Olivia segera memberikan flashdisk berisi penyelidikan mereka selama ini lengkap sesuai perintah Jack. Jack pun segera berjalan untuk memasuki mobilnya. Namun belum sempat masuk, Olivia memanggilnya dan memberikan ciuman perpisahan. Film pun selesai. Bitch. Son of a bitch. You selfish bitch. You so... I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.